7 tahun yang lalu, Eno Farihah, 19 tahun, seorang karyawan pabrik di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan yang kejam. Eno ditemukan tewas dengan keadaan yang mengerikan di dalam kamarnya di mes karyawan Polita Global Mandiri, yang berlokasi di Jalan Raya Perancis Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi. Kejadian ini terjadi pada Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2016, saat Eno tidak datang bekerja. Ketiga temannya mencoba menghubungi Eno, tetapi tidak mendapatkan respons. Mereka kemudian memeriksa kamar Eno dan menemukan bahwa pintu kamar itu terkunci dari luar. Karena tidak ada kunci cadangan, mereka akhirnya membobol pintu dengan bantuan seorang karyawan pria. Sungguh terkejut ketiga teman Eno melihat bahwa sahabat mereka telah meninggal dunia. Mayat Eno ditemukan telanjang dan terlumuri darah, dengan gagang cangkul yang masih menancap di kemaluannya. Penemuan mayat tersebut segera dilaporkan ke polisi setempat. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Polisi melakukan pengejaran terhadap para tersangka dengan melacak ponsel korban yang kebetulan diambil salah satu pelaku. Salah satu pelaku adalah RA, 16 tahun, yang merupakan pacar dari Eno Farihah. Sementara itu, dua pelaku lainnya adalah Rahmat Arifin, 24 tahun, dan Imam Hapriyadi, 24 tahun. Polisi menyatakan bahwa pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan sadis ini dimulai ketika RA mengunjungi kamar Eno Farihah pada Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2016. RA datang sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, RA dan Eno baru menjalin hubungan selama sekitar 1 bulan. Di dalam kamar itu, mereka sempat berhubungan intim. Perselisihan dimulai saat EF menolak ajakan RA untuk berhubungan badan, kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Ajun Komisaris Besar Sutarmo, pada Senin, tanggal 16 Mei tahun 2016. RA mengaku kesal karena ajakannya ditolak oleh Eno. Keesokan harinya, RA bertemu dua tersangka lainnya, Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, lalu mengajak mereka untuk kembali ke kamar Eno Farihah. Saat ketiga tersangka masuk, korban langsung dicekik, diperkosa, dan kemudian dibunuh. Cangkul menjadi alat pembunuhan karena mereka tidak dapat menemukan pisau, sehingga mereka menggunakan cangkul, ungkap Sutarmo. Pengakuan para tersangka tentang pemerkosaan tersebut sesuai dengan bukti yang ditemukan oleh polisi di lokasi kejadian, termasuk adanya banyak sperma di kamar korban. Ketiga tersangka telah menjalani persidangan dan menerima vonis yang berbeda. RA, yang pertama kali mencetuskan ide untuk memerkosa korban dan mengajak kedua temannya, justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Pada Juni tahun 2016, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi RA. Ia dianggap memenuhi unsur pembunuhan berencana dan dikenakan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yaitu setengah dari ancaman hukuman maksimal yang diberikan kepada orang dewasa. Sementara itu, dua pelaku yang diajak oleh RA, yaitu Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Arifin dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan, sedangkan Imam hanya dijerat dengan pasal 340 KUHP. Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa keduanya memenuhi unsur pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Eno Farihah. Hakim juga menyimpulkan bahwa selama persidangan yang berlangsung sejak tahun 2016, tidak ada hal apapun yang dapat meringankan kedua pelaku. Semua fakta persidangan menguatkan kasus mereka, termasuk ketika mereka tidak mengaku bersalah meskipun semua bukti mengarah kepada mereka. Kasus ini mengguncang masyarakat karena kekejaman yang dilakukan oleh para pelaku, serta kehilangan seorang individu yang menjadi korban. Keputusan pengadilan yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam memvonis para pelaku menunjukkan pentingnya sistem peradilan yang adil dan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan seksual dan pembunuhan. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keamanan individu dalam masyarakat.